Lakukan ini sebisa mungkin kalau bisa pas mau tidur malam. Saya menerima dan mencintai diri saya padanya. Saya merasa bahagia, saya layak bahagia, dan saya mengizinkan diri saya untuk bahagia. Dan selanjutnya kita doakan dan kita minum. Halo teman-teman, welcome back to Teta Omega TV channel. Channel ini didedikasikan atau lebih banyak membahas tentang LOA atau Law of Attractions, banyak membahas tentang money management, and also membahas tentang bagaimana menjadi the being of money. So, stay tune di video ini and also subscribe ya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol bell notifikasinya. Nah teman-teman, di mini workshop yang belum lama ini kita adakan, saya ada menjelaskan kepada teman-teman yang ikut di sana tentang salah satu metode two cup manifestation. Tetapi karena waktunya nggak banyak, saya hanya menjelaskan sekilas. Di video ini saya ingin menjelaskan lebih jauh juga tentang logika dan sains di balik metode ini. Video ini terbagi dari dua bagian. Satu, saya akan menjelaskan gimana caranya. Kedua, beberapa logika di baliknya. Supaya ketika kita tahu logikanya atau kita lebih nge-tune, kita jadi lebih enak gitu ya, lebih mau, lebih termotivasi untuk mencobanya. Di sini saya udah nyiapin 2 buah gelas. Kebetulan gelas saya nggak sama bentuknya. It's okay ya teman-teman. Yang penting kalian bisa lihat. Dan 2 juga kertas ya, kertas boleh sama warna, boleh beda warna. For purpose of showing this, saya pilih warna yang berbeda. Nah, caranya gampang banget teman-teman. Yang pertama, di gelas yang pertama, jadi kita bayangkan ini adalah gelas pertama. Jadi teman-teman, di gelas pertama ini kita akan menuliskan di selembar kertas ya, apa hal-hal keadaan kita saat ini yang ingin kita rubah. Bukan yang keadaan yang kita inginkan ya teman-teman. Jadi misalnya di sini saya akan menulis, saya tidak bisa bahagia. Atau saya merasa sulit untuk bahagia gitu ya. Saya merasa sulit untuk bahagia atau saya membenci tubuh saya. Pilih salah satu ya teman-teman. Jadi, nah teman-teman, jadi ini adalah hal-hal yang saya tidak inginkan di dalam hidup saya. Tapi ini adalah keadaan saya saat ini. Misalnya ya. Jadi pilih, sebaiknya kita fokus pilih satu topik. Misalnya topiknya saya tidak bisa bahagia atau saya merasa sulit untuk bahagia. Ya, topik yang sama-sama atau mirip. Nah, di sini saya ada tulis saya membenci tubuh saya. Ini kan contoh ya, tetapi sebaiknya jangan dituliskan berbarengan ya. Kertas yang pertama ini kita tempelkan di gelas yang pertama. Nah, sekarang saya akan menulis apa yang saya inginkan ya, keadaan atau realita yang saya inginkan terjadi di masa depan. Di sini saya ingin menuliskan, saya menerima dan mencintai diri saya padanya. Dan lalu ini yang saya inginkan ya. Misalnya yang saya inginkan, saya menerima dan mencintai diri saya padanya. Ya, itu berhubungan dengan tadi saya membenci tubuh saya misalnya. Atau yang tadi keadaan pertama, saya tidak bahagia, saya merasa sulit untuk bahagia. Saya menuliskan, saya layak bahagia dan saya mengizinkan diri saya untuk bahagia tanpa syarat ya. Usahakan yang kita tuliskan tuh kita tulis sesuatu yang positif dan yang mengandung emosi positif ya, karena itu keadaan yang kita ubah. Kalau keadaan yang ingin kalian rubah itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan uang, misalnya kita harus menuliskan di sini, saya dengan bahagia dan gembira menarik uang di dalam hidup saya. Menarik berapa dan untuk apa ya? The more specific you are, seperti biasa, the easier it is to get into you, oke? Lalu yang kedua, saya masukkan air di gelas yang pertama. Ya, saya terus mengulang, oke, keadaan saya saat ini adalah saya tidak bisa bahagia dan saya merasa sulit untuk bahagia. Saya tidak bahagia dan saya merasa sulit untuk bahagia. Oke? Nah, setelahnya hanya gelas pertama yang saya isi air tadi ya. Gelas kedua masih dikosongin. Di gelas pertama tadi kita tulis hal-hal atau keadaan kita saat ini yang kurang oke, yang ingin kita rubah. Selanjutnya kita intensikan, oke, keadaan saya saat ini adalah saya merasa sulit untuk bahagia, saya membenci tubuh saya misalnya. Dan lalu kita katakan, dengan ini kita tuang airnya ke sini, ke gelas yang kedua. Gelas kedua kita sudah tulis intensi kita ya, keadaan atau emosi atau hal yang ingin kita alami di masa depan. Dan saya tuangkan, dengan ini saya bersedia dan mengizinkan diri saya untuk shifting dimension, mengubah keadaan saya menjadi keadaan baru yang saya inginkan. Saya menerima dan mencintai diri saya padanya. Saya merasa bahagia, saya layak bahagia, dan saya mengizinkan diri saya untuk bahagia. Oke, setelah itu kita doakan, saya merasa bahagia, saya layak untuk bahagia tanpa syarat. Saya mengizinkan diri saya untuk bahagia, saya menerima dan mencintai tubuh saya apa adanya,
tubuh saya yang baru. Misalnya kalau ini for weight loss ya, saya menerima dan mencintai tubuh saya yang baru yang terserah dengan kalian. Saya mencintai keadaan saya saat ini, bila misalnya itu adalah tentang uang. Saya mencintai keadaan saya saat ini dan saya sangat bersyukur saya menerima uang bla bla bla. Saya memanifestasikan uang bla 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 misalnya ya. Dan setelahnya kita doakan dan kita minum. Minumnya juga penuh perasaan ya teman-teman. Semakin kalian bisa in tune dengan perasaan yang baru yang ingin kita manifestasikan, semakin efektif. Oke? And then finish. Lakukan ini sebisa mungkin kalau bisa pas mau tidur malam. Ya. Nah, begitu aja sih metodenya. Simpel banget kan teman-teman? Nah, kalau di metode yang lain kita tulisnya banyak. Di sini metodenya cuma pakai air. Ya, tetapi kita harus cas air itu dengan emotions yang sangat dalam. Sekarang, kalau kita udah tahu metodenya, kenapa sih kita harus melakukan metode ini? Dan metode ini efektif untuk apa aja? Metode ini efektif untuk banyak hal. Aku udah pernah coba untuk kesembuhan sih, untuk something that I want to heal inside my body, and it works miraculously. Dan juga tentang weight loss, itu bagus banget untuk weight loss. Untuk mendatangkan something miracle into our life juga bisa sih ya, untuk datangin rezeki atau apa, itu bisa. Logika di baliknya. As you know nih teman-teman, kalau air itu bisa mengandung energi. Dan tahu nggak kalian? Di tahun 90-an ada seorang dokter yang menyelidiki tentang molekul air. Namanya Dr. Masaru Emoto ya. Di sini ia menyelidiki ternyata air yang membeku itu bisa memiliki kristalnya itu ketika diselidiki di bawah mikroskop, dia bisa berubah loh. Air di satu tempat bisa berbeda kristalisasinya di tempat lain. Air yang misalnya diambil dari tempat yang dianggap suci, yang banyak didoakan gitu ya, itu memiliki struktur kristal yang berbeda dari air yang misalnya ada di parit atau di sungai ya, atau di tempat yang istilah kata nih abandoned place, itu berbeda. Dan dia menyelidiki lebih lanjut bahwa ternyata kita bisa mempengaruhi molekul atau struktur air. Jadi dia expose air ini dengan musik klasik. Ketika beberapa saat air ini diekspos atau diperdengarkan musik klasik dan dia selidiki di bawah mikroskop, strukturnya tuh berbeda. Strukturnya tuh jadi cantik, jadi bagus, jadi indah sekali. Lalu ketika dia pasang musik rock yang wah hebohnya luar biasa, yang istilah kata terus kata-katanya kata-kata yang cursing, yang mengutuk, itu struktur atau molekul airnya menjadi pecah, random, jadi berantakan. Demikian juga ternyata ketika air di dalam gelas, misalnya yang pertama ini, kita isi dengan kata yang negatif ya. Kalau kertasnya nih, ternyata tuh tulisan itu langsung mengandung energi loh. Nah ini membuktikan bahwa segala sesuatu itu energi. Misalnya ditulis kata-kata yang negatif. Kamu goblok, tolol, dongo, dodol. Dan dibiarin beberapa saat aja. Molekul air itu berubah menjadi pecah, random dan berantakan. Tetapi ketika dia diekspos terhadap sesuatu yang positif, tadi kita tulis hal-hal yang positif ya yang kita inginkan ya. Kita cuma tulis clarity, peace of mind, love gitu doang. Itu molekul airnya dalam beberapa saat berubah menjadi molekul air yang positif. Nah, jadi dalam artinya di sini kenapa kita pakai two cup metals ini adalah untuk shifting dimensions. Kita menarik energi yang positif dan memasukkannya di dalam tubuh kita. Sehingga tubuh kita ini kan magnet, tubuh kita bisa menarik hal-hal yang juga positif di alam semesta ini. Semoga penjelasan ini cukup membantu. Jadi kita punya logikanya, oh gitu loh, kenapa kita bisa pakai air dan kenapa kita harus nulis yang positif. Teman-teman juga boleh banget ya setiap kali kita minum air, jangan cuma minum. Pakai itu sebagai satu momen untuk mencas hal yang positif dalam hidup kita. Misalnya nih sebelum minum air ya, ngomongin di airnya about love, joy ya kan. Saya dengan minum air ini saya menjadi semakin sehat, semakin kuat gitu ya, semakin oke. Makanya air yang didoakan gitu ya, didoakan oleh siapapun, oleh ulama, oleh haji, oleh pastor. Kalau didoakan dengan benar, itu molekulnya bisa membawa kesembuhan ya, karena itu logikanya persis sama gitu ya. Makanya kalau kalian mendoakan air ini bagus kan untuk diri kita. So, semoga video ini bermanfaat. Komen ya teman-teman di bawah ini. Setuju boleh, nggak setuju juga boleh. And sampai di sini jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tekan tombol bell notifikasinya. Kita akan banyak sekali pembahasan-pembahasan lain yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa juga teman-teman untuk follow kita di Instagram dan Facebook
untuk bisa dapat ini info-info event-event kita. Sekarang ini kita sering ngadain webinar-webinar dengan banyak tema ya. And don't forget to check our other video. Thank you for watching this video teman-teman. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.